بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka ya dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana insyaallah kajian ini akan kita laksanakan secara kontinu, yang tentunya ya akan kita laksanakan per materi per halaqah. Nah, insyaallah pada kesempatan ini ya kita menjelaskan berkenaan dengan masalah muqaddimah daripada kitab Ta'limul Muta'allim ini. Pertama, mungkin landasan tadi yang saya bacakan di dalam muqaddimah berkenaan dengan masalah pengetahuan, berkenaan dengan masalah ilmu, yang mana itu merupakan ayat yang masyhur yang diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan derajat orang yang beriman, begitu juga derajat orang yang memiliki pengetahuan, derajat orang yang memiliki ilmu. Oleh karena itu ya kita sebagai umat Islam yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mencari yang namanya ilmu. Nah, di dalam pencarian ilmu diperlukan bekal, diperlukan adab, diperlukan etika, supaya dalam pencariannya itu maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab yang akan menjadi rujukan seperti tadi dijelaskan bahwasanya yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya kitab Ta'limul Muta'allim ini ya termasuk kepada silsilah Kutubut Turath, ya kitab yang primer, kitab yang klasik, yang biasa dikaji di dalam ya pondok-pondok pesantren, yang biasa dikaji oleh para thalabeh, yang biasa dikaji oleh para santri, santriwan dan santriwati, yang tujuannya itu tadi supaya di dalam pencarian ilmunya itu maksimal. Karena ya jelas nanti di pembahasan kita akan bahas berkenaan dengan masalah etika, baik etika dalam penghormatan terhadap ilmu, etika penghormatan kepada pemilik ilmu, gitu. Begitu juga etika di dalam mencari ilmu itu sendiri. Nah, termasuk dalam kesempatan ini kita akan sama-sama juga sedikit menjelaskan, ya sedikit kita mengkaji
berkenaan dengan masalah isi daripada kitab Ta'limul Muta'allim ini, yang tentunya kita pun tidak mau pencarian pengetahuan kita, pencarian ilmu kita tidak sesuai dengan etika, dengan adab yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah dan para ulama yang memang sudah mengarang kitab berdasarkan argumentasi Al-Quran, argumentasi riwayat, begitu juga berdasarkan pengalamannya di dalam mencari pengetahuan, mencari ilmu. Bagi yang pernah belajar di pondok pesantren, mungkin kitab ini bukanlah kitab yang asing, bukan kitab yang artinya ya pasti dikaji bagi seorang muta'allim, bagi seorang pelajar, bagi seorang talabeh, dan pasti dipelajari di tiap pesantren. Baik, yang pertama mungkin berkenaan dengan masalah ya kitab ini. Pertama, ya kitab ini dikarang oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini, nah Zarnuji itu dinisbahkan pada suatu daerah di mana ya tempat dia lahir, yaitu di Turki. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa beliau juga lahir di Iran. Tapi kalau kita melihat Zarnuji ini ya dinisbatkan kepada suatu daerah di daerah Turki. Nah, beliau terkenal sebagai ahli dari segi pendidikan. Akan tetapi kalau kita melihat guru-guru beliau, baik dari sisi filsafat, dari sisi fikih, kemudian dari sisi sastra, beliau juga berarti menguasai dari sisi fikih, berarti dia juga seorang syair, seorang adib, seorang faqih gitu. Beliau juga ahli fikih, seorang sastrawan, begitu juga seorang pendidik. Nah, kemudian sekilas kita ya mengetahui siapa guru-guru beliau atau beliau berguru kepada siapa. Jadi Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji ini, pertama di sini dikatakan di dalam kitab At-Ta'limul Muta'allim sendiri dikatakan bahwa yang pertama guru beliau itu adalah Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani, yang mana beliau adalah pengarang kitab Al-Hidayatu fil Fiqhi. Al-Hidayatu fil Fiqhi, dan juga beliau adalah sebagai seorang faqih besar pada masanya, yang mana berafiliasi kepada madhab Hanafi. Dan di sini dikatakan bahwa Burhanuddin Ali bin Abi Bakar Al-Marghinani ini meninggal pada tahun 593 Hijriah atau tahun 1197 Masehi. Itu guru Burhanuddin Az-Zarnuji yang pertama. Kemudian yang lainnya adalah Ruknul Islam Muhammad bin Abi Bakar, dikenal juga dengan Imam Zadeh gitu. Nah, beliau juga seorang mufti gitu, seorang mufti dan seorang faqih, seorang sastrawan juga, seorang ahli fikih juga, dan beliau wafat
pada tahun 573 Masehi atau 1177 Masehi. Begitu juga ada Hamad bin Ibrahim. Nah, Hamad bin Ibrahim juga dia seorang mutakallim, dia juga seorang faqih yang meninggal pada tahun 576 Hijriah atau pada tahun 1180 Masehi. Selanjutnya juga ada Fakhruddin Al-Kashani. Gitu. Fakhruddin Al-Kashani atau juga disebut Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kashani. Beliau pengarang kitab dari Bada'i'us Shana'i'. Nah, itu Fakhruddin Al-Kashani yang merupakan salah satu guru dari Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Selanjutnya ada Fakhruddin Qadhi Khan Al-Auzjandi. Beliau juga sama seorang faqih, bahkan dikatakan juga Fakhruddin Qadhi Khan Al-Auzjandi ini adalah seorang mujtahid yang meninggal pada tahun 592 Hijriah. Nah, selanjutnya juga ada Ruknuddin Al-Farghani. Ya, beliau juga seorang faqih, seorang adib dan seorang syair gitu, yang meninggal pada tahun 594 Hijriah. Nah, kalau kita melihat daripada guru-guru beliau yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, Burhanuddin Az-Zarnuji ini berarti bukan hanya seorang pendidik. Kalau kita melihat latar belakang daripada asyuyukh, guru-guru beliau, berarti beliau juga seorang filosof, beliau juga adalah seorang faqih, beliau juga adalah seorang sastrawan. Nah, yang terkenal, ya bahkan yang akan kita kaji nanti secara kontinu adalah kitab Ta'limul Muta'allim, yang tentunya mudah-mudahan ya dapat memberikan keberkahan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mencari ilmu dengan bekal yang sudah disusun di dalam Ta'limul Muta'allim ini. Secara umum kita gambarkan bahwasanya di dalam kitab ini nanti kita akan menjelaskan tentang apa yang harus ada secara internal di dalam diri kita, kemudian juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya eksternal. Nah, itu yang nanti akan dijelaskan berikutnya di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, supaya sekali lagi pembelajaran kita, proses mencari ilmu kita dapatkan secara maksimal, karena sesuai dengan etika, sesuai dengan adab-adab yang memang sudah dijelaskan gitu. Ada penghormatan terhadap ilmu, penghormatan terhadap syekh, begitu juga dalam internal, misalkan tentang niat, keikhlasan dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita ya kupas tentunya per maudhu, kita kupas per materi, yang mungkin untuk muqaddimah yaitu yang saya sampaikan. Ya, insyaallah mudah-mudahan keberkahan dan Allah menerima segala bentuk amal ibadah kita, dan begitu juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan kesucian bagi arwah para musannif, wabil khusus dalam hal ini untuk Burhanuddin Az-Zarnuji, yang alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa istifadah, mengambil manfaat dari pengetahuan dari ilmunya. Itu akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.